Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4391, 4392, 4393. Sementara itu di kota Kijia, Qi Yuankun, yang merupakan penguasa kota Kijia, sedang minum anggur dan menunggu putranya kembali. Selama periode ini, Qi Yuankun sangat bahagia setelah Qi Heng dipromosikan ke alam Mahayana. Dia adalah master Mahayana termuda di kota mereka. Kota Kijia saat ini memiliki reputasi tertentu di seluruh wilayah timur, apalagi sekarang Zekening juga bertanggung jawab atas kota Kijia. Selain itu, kota Kijia telah bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis, yang bahkan lebih kuat. Sekarang Qi Yuankun telah berkembang hingga puncaknya. Banyak kekuatan sekte kecil di sekitarnya telah dianeksasi oleh kota Kijia. Tetapi ketika Qi Yuankun sedang menyenandungkan sedikit nyanyian dan meminum sedikit minuman, kedua kultivator yang dibawa pergi oleh Qi Heng berlari kembali dengan panik. Tuan kota, tuan, ini tidak baik, tidak baik. Kedua kultivator itu berlutut di depan Qi Yuankun, seluruh tubuh mereka gemetar. Qi Yuankun sedikit mengernyit dan berkata, apa yang terjadi, hingga membuat kalian berdua takut seperti ini? Di mana tuan muda tertua? Salah satu kultivator menelan ludahnya dan berkata, tuan kota, tuan muda tertua terbunuh. Apa? Gelas anggur di tangan Qi Yuankun langsung jatuh ke tanah, lalu pecah berkeping-keping. Apa katamu? Qi Yuankun berdiri dan bertanya dengan tidak percaya. Tuan kota, tuan muda tertua dibunuh dan kepalanya dipenggal dengan pedang. Kultivator lain juga berkata dengan cepat, omong kosong, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, lalu bagaimana bisa ada master seperti itu di kota Zujia? Qi Yuankun tidak mempercayainya sama sekali, karena dia tahu tidak akan ada master seperti itu di kota Zujia. Putranya adalah master alam Mahayana. Zhu Yuanji dari kota Zujia adalah yang terkuat dan hanya berada di puncak alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa memenggal kepala putranya dengan pedang? Tiba-tiba, Qi Yuankun sepertinya teringat sesuatu, matanya melebar dan dia berkata, mungkinkah orang-orang dari sekte 10.000 pedang? Bisakah orang-orang dari sekte 10.000 pedang berada di kota Zujia? Hanya sekte 10.000 pedang yang telah hancur yang bisa membunuh Master Mahayana dengan satu pedang. Dan hanya sesepuh atau penatua dari sekte 10.000 pedang yang bisa melakukan ini. Tapi sekte 10.000 pedang telah dihancurkan, dan semua orang melarikan diri sampai mati. Bagaimana mungkin ada orang yang berani tinggal di tempat di wilayah timur ini? Qi Yuankun tahu bahwa sekte 10.000 pedang selalu berteman dengan kota Zujia, tetapi tidak mungkin dia tinggal di kota Zujia dan mendukung kota Zujia tanpa mempedulikan kehidupannya sendiri. Dia tahu bahwa orang yang disinggung oleh sekte 10.000 pedang adalah aliansi penyegel iblis. Di tempat di wilayah timur ini, ketika kata aliansi penyegel iblis disebutkan, itu adalah keberadaan seperti dewa. Setiap kekuatan sekte akan merasa bangga bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, dengan pohon besar seperti aliansi penyegel iblis, meskipun sumber daya di wilayah timur sangat langka, mereka bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan lebih banyak sumber daya. Hanya saja aliansi penyegel iblis tidak menerima semua kekuatan sekte, dan masih memiliki persyaratan tertentu. Sekte 10.000 pedang diminati oleh aliansi penyegel iblis, tapi mereka tidak tahu apa yang baik dan apa yang pantas, yang hanya bisa menyebabkan kehancuran sektenya sendiri. Tuan kota, dia bukan dari sekte 10.000 pedang, tapi itu Dev. Kata seorang kultivator, Dev. Qi Yuankun sedikit mengernyit. Dia selalu merasa nama itu sangat familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya untuk beberapa saat. Itu adalah orang yang diburu oleh aliansi penyegel iblis dengan hadiah. Sumber daya 100 tahun. Kultivator itu menjelaskan. Boom. Ketika Qi Yuankun mendengar ini, kepalanya tiba-tiba seperti meledak, dan kemudian dia bertanya dengan cemas, lalu dalam level apa Dev bisa membunuh anakku dengan satu pedang? Alam kesengsaraan tingkat ke-7. Persetan denganmu. Begitu kultivator itu selesai berbicara, Qi Yuankun mengusir kultivator itu. Apakah menurutmu aku bodoh? Dia yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 dapat membunuh putraku dengan satu pedang. Apakah kamu mengatakan bahwa putraku, seorang master Mahayana, bahkan tidak sebaik tingkat ke-7 dari alam kesengsaraan? Qi Yuankun marah. Bukankah ini penghinaan terhadap IQ-nya? Ketika biksu lain melihat ini, dia gemetar ketakutan. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, Tuan kota, dia benar-benar hanya memiliki alam kesengsaraan tingkat ke-7. Alam yang ditunjukkan oleh Dev hanyalah alam kesengsaraan tingkat ke-7. Namun, mungkin saja alam itu sengaja disembunyikan.
Kalau tidak, aliansi penyegel iblis tidak akan mungkin menggunakan hadiah sumber daya 100 tahun untuk memburu anak ini. Dev ini pasti sesuatu yang istimewa. Kata-kata kultivator lain membuat Qi Yuankun menjadi tenang. Dia mengira Dev pasti menyembunyikan kekuatannya. Mustahil bagi alam kesengsaraan tingkat ke-7 untuk membunuh alam Mahayana dengan satu pedang. Pengurus rumah tangga, teriak Qi Yuankun. Qi Yuankun tahu bahwa putranya dapat dibunuh oleh Dev dengan satu pedang. Bahkan jika dia memimpin orang lain untuk membalas dendam, dia hanya akan mati sia-sia. Meski kebencian membunuh putranya tidak bisa didamaikan, Qi Yuankun tidak bodoh. Segera, pengurus rumah tangga dipanggil dan berbisik, "Tuan, apa yang dapat aku lakukan? Apakah Tuan Ning ada di sini?" Qi Yuankun bertanya. Masalah ini hanya bisa ditangani oleh Zeke Ning. Bagaimanapun, Zeke Ning adalah bos sebenarnya di balik layar di kota Qijia. Tuan Ning telah keluar bersama beberapa kultivator iblis dari aliansi penyegel iblis selama beberapa hari, dan dia belum kembali. Aku mencoba menghubunginya, tetapi aku tidak berhasil. Aku tidak tahu apakah ada kecelakaan. Pengurus rumah tangga berbisik, "Tidak mungkin. Di seluruh wilayah timur, hanya ada sedikit orang yang dapat mengancam Tuan Ning." Qi Yuankun melambaikan tangannya dan berkata, "Tingkat kekuatan di seluruh wilayah timur tidak tinggi, dan tidak banyak Master Mahayana, jadi sangat sedikit orang yang dapat mengancam Zeke Ning. Tuan, apakah kamu lupa bahwa beberapa waktu yang lalu, ada penampakan dan aura yang datang dari langit di kawasan Gunung Gelu? Mungkin legenda itu benar adanya." Pengurus rumah tangga masih berkata dengan lembut. Setelah mendengar ini, Qi Yuankun terdiam beberapa saat, lalu sedikit mengernyit dan berkata, "Apa maksud Anda, Tuan Ning dan yang lainnya mungkin bertemu dengan orang-orang dari luar wilayah?" "Saya tidak tahu pasti." Pengurus rumah tangga tidak berani mengakuinya. Itu semua adalah legenda dan tidak bisa dianggap serius sama sekali. Apakah benar ada dunia lain di Gunung Gelu dan sekte tersembunyi? Kamu harus tahu bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada yang melihat master tersembunyi itu dari luar wilayah, mereka hanya mendengar tentang mereka saja. Jika ada master tersembunyi yang tiba-tiba muncul dan menyebabkan kekacauan di wilayah timur kita, menurutku pemilik wilayah tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Aku tidak peduli kemana Tuan Ning dan yang lainnya pergi. Kamu harus segera menghubungi aliansi penyegel iblis dan memberitahu dia bahwa Dev berada di wilayah timur. Perintah Qi Yuankun. "Aku mengerti." Pengurus rumah itu mengangguk, tetapi dia tidak segera pergi, seolah dia ragu untuk berbicara. "Pengurus rumah tangga, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja," kata Qi Yuankun. Pengurus rumah tangga memandang ke arah kedua kultivator itu, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian berdua, keluarlah." Kedua kultivator itu mundur, dan kemudian pengurus rumah tangga mendekati Qi Yuankun dan berkata di telinganya, "Tuan, jika kita menarik semua orang dari aliansi penyegel iblis, aku khawatir kita tidak akan bisa menyembunyikan reruntuhan Gunung Gelu. Kami di kota Qijia telah menghabiskan ratusan tahun secara diam-diam mencari pintu masuk reruntuhan. Sekarang kami memiliki beberapa petunjuk. Jika orang lain mengetahuinya, aku khawatir kita tidak mendapatkan apa-apa di kota Qijia. Fenomena aneh yang terlihat beberapa waktu lalu, aku rasa ada hubungannya dengan fakta bahwa pintu masuk ke reruntuhan itu akan segera terbuka. Aku harap kamu memikirkannya baik-baik, Tuan." Qi Yuankun terdiam. Ada peta harta karun di kota Qijia mereka yang tidak pernah diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi tidak ada yang tahu untuk apa peta harta karun itu digunakan. Baru 100 tahun yang lalu seseorang melihat bahwa peta harta karun seharusnya menjadi pintu masuk reruntuhan di Gunung Gelu, namun lokasi tepatnya tidak diketahui. Sejak saat itu, kota Qijia mulai melakukan pencarian, dan pencarian tersebut berlangsung selama 100 tahun. Sekarang pintu masuk ke reruntuhan memiliki beberapa petunjuk. Jika semua orang dari aliansi penyegel iblis tertarik ke sini dan reruntuhannya ditemukan, upaya ratusan tahun kota Qijia akan sia-sia. Bagaimanapun, kekuatan kota Qijia tidak dapat dibandingkan dengan aliansi penyegel iblis. Jika aliansi penyegel iblis menemukan reruntuhannya, dia dan kota Qijia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika dia tidak meminta bantuan dari aliansi penyegel iblis, dengan kekuatan kota Qijia, mustahil untuk membalas dendam dari Dev. Qi Yuankun berada dalam dilema untuk sementara waktu. Setelah merenung dalam waktu lama, Qi Yuankun akhirnya berkata, "Ayo kita cari aliansi penyegel iblis. Jangan mencari pintu masuk ke reruntuhan selama periode ini. Tuan, jika fenomena yang terjadi beberapa waktu lalu benar-benar reruntuhan atau penampakan seorang ahli dari luar wilayah, maka rahasia kota Qijia kita tidak dapat disimpan." Pengurus rumah tangga juga ingin membujuk Qi Yuankun. "Biarkan aliansi penyegel iblis mengirim beberapa ahli ke sana. Kami di kota Qijia dapat dianggap sebagai anggota aliansi penyegel iblis. Aliansi penyegel iblis tidak bisa diabaikan begitu saja." Qi Yuankun menjadi sedikit marah dan berteriak pada pengurus rumah tangga. Ketika pengurus rumah tangga melihat ini, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Saat ini mata Qi Yuankun dipenuhi amarah. Tidak mungkin dia tidak membalas pembunuhan putranya.
Sementara itu di kota Zujia, setelah Dev memperoleh semua sumber daya di kota Zujia, dia menyembuhkan Su Yuanji. Selama periode waktu ini, Su Qingxiu juga perlahan pulih dengan sendirinya. Dan juga mengetahui keberadaan rumput otot ilahi. Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, hidupku mungkin akan berakhir. Setelah Su Yuanji pulih, dia berterima kasih kepada Dev. Tuan Chen, kami tidak dapat membalas kebaikanmu yang besar. Semua sumber daya di kota Zujia telah habis, jadi kami tidak dapat memberimu hadiah apapun. Tapi jangan khawatir, jika aku kembali ke dinasti Xiao dan benar-benar berkumpul dengan Afeng, aku pasti akan membalas budimu. Su Qingyue memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, sekarang tidak ada lagi yang tersisa di kota Zujia untuk berterima kasih kepada Dev. Su Qingyue hanya bisa menunggu dirinya sendiri untuk menjawab dinasti Xiao dan benar-benar menjadi putri dinasti Xiao, lalu dia dapat membalas budi Dev. Kamu tidak harus bersikap sungkan seperti itu, aku hanya melakukan sedikit pekerjaan, dan aku sendiri telah menggunakan banyak sumber daya ini di kota Zujia, jadi itu hanya hadiah. Dev berkata sedikit malu. Faktanya, Dev juga menggunakan banyak sumber daya ini di kota Zujia untuk memulihkan tubuhnya, jika tidak, dia tidak akan dapat merawat Su Yuanji. Dia bertarung melawan Zekening, yang benar-benar menghabiskan banyak sumber daya dan dia harus pulih. Tuan Chen, aku mengetahui keberadaan rumput otot ilahi. Beberapa orang mengatakan bahwa ada jenis rumput otot ilahi ini di Gunung Gelu. Su Qingxiu mengikuti Dev dan berkata, Gunung Gelu. Dev sedikit terkejut, lalu berkata, kalau begitu kita bisa pergi ke Gunung Gelu untuk memetik beberapa jenis rumput peri ini. Selama ada jenis rumput peri ini, aku bisa menyembuhkanmu 100%. Baguslah kalau begitu, aku akan menemani Tuan Chen ke Gunung Gelu untuk memetik rumput otot ilahi sekarang. Su Qingxiu berkata dengan penuh semangat, tidak, kamu tidak bisa pergi. Saat ini, Su Yuanji buru-buru menghentikannya. Ayah, ada apa? Su Qingxiu memandang Su Yuanji dengan bingung dan bertanya. Gunung Gelu akhir-akhir ini tidak damai. Beberapa waktu lalu, terjadi fenomena aneh di Gunung Gelu, aura memancar, bahkan ada yang mendengar suara-suara aneh. Aku khawatir legenda itu benar adanya, kata Su Yuanji. Legenda? Legenda apa? Wajah Su Qingxiu penuh keraguan. Dev juga langsung tertarik. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat, ingin mendengar apa legenda itu. Konon ada dunia lain di kawasan Gunung Gelu. Banyak ahli dari luar wilayah yang tinggal di dalamnya, dan mereka sangat hebat. Alasan mengapa kita hanya memiliki sedikit master di wilayah timur adalah karena mereka semua terserap ke dalam dunia itu. Tapi ini hanya legenda dan belum bisa dikonfirmasi. Tetapi beberapa waktu yang lalu, ketika terjadi fenomena aneh di Gunung Gelu, dan semua orang memikirkan legenda ini, jadi sebaiknya jangan pergi ke Gunung Gelu untuk menghindari bahaya yang nyata. Su Yuanji menasihati, bersambung.